Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali meskipun secara asinkronus maya. Baik, kita hari ini akan kembali membahas terkait persamaan diferensial biasa orde 1. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial biasa orde 1 menggunakan bentuk variabel terpisah. Kemudian kita juga sudah mempelajari terkait PDB order 1 tipe homogen, di mana saat PDB order 1 yang biasa itu tidak bisa dikerjakan menggunakan bentuk variabel terpisah. Sehingga saat variabel terpisah gagal, kita harus menggunakan PDB homogen. Kemudian kita juga sudah mempelajari PDB order 1 dengan koefisien yang linier serta koefisien yang tidak linier di pertemuan sebelumnya. Sehingga kita harus menyelesaikan variabel-variabel tersebut menggunakan eliminasi atau substitusi yang sudah kita pelajari sejak SMA. Hari ini kita akan fokus pada persamaan diferensial biasa yang tipenya berbentuk eksak. Apa sih PDB eksak itu? PDB eksak itu adalah suatu persamaan diferensial biasa orde 1 yang berbentuk Px, Y dx ditambah Qx, Y dy sama dengan 0. Di beberapa buku atau sumber yang lain kita juga sering mendapatkan ini dalam bentuk M dan N. Jadi tergantung bukunya masing-masing ya. M dan N, tapi di sini saya menggunakan P dan Q. Di sini saya gunakan P dan Q. Terdapat suatu fungsi f ini yang disebut sebagai fungsi asal, sebagai solusi nanti, fungsi asal yang memenuhi Px, Y itu adalah hasil diferensial fungsi asal do f terhadap do x. Nah, di sini. Jadi P itu adalah hasil diferensial fungsi asal terhadap variabel x. Demikian pula untuk variabel Q, Qxy ini adalah bentuk turunan atau diferensial dari fungsi asal terhadap variabel y. Nah, jadi dari bentuk asal ini setelah diturunkan secara diferensial total terhadap do x dan do y, maka akan dinamakan PD eksak jika dan hanya jika memenuhi do p per do y sama dengan do q per do x. Nah, saat kita menemukan bentuk seperti ini, kemudian saat kita diferensialkan, yang variabel x kita diferensialkan terhadap y, yang variabel y kita diferensialkan terhadap x dan nilainya sama dengan equal di sini, maka ini disebut sebagai PDB yang bentuknya eksak. Oke, kemudian bagaimana solusinya? Jadi sebenarnya ini kita hanya mencari fungsi asal kan ya, sehingga solusinya fx, y atau fungsi asalnya adalah integral tentu dari x0 hingga x untuk fungsi px, y dx ditambah. Ini nanti kita iriskan, istilahnya saya tambahkan dengan integral dari y0 terhadap hingga y dari qx0, y dy sama dengan c, atau sebaliknya di sini yang kita ketahui y-nya, yang di sini normal. Oke. Mungkin masih sudah bisa dipahami atau mungkin masih ada kebingungan di sini. Saya akan buat ilustrasi sederhana ya. Di sini saya punya fungsi asal x kuadrat plus 4xy plus 3y kuadrat min x plus y sama dengan 6. Coba kita tentukan bagaimana sih bentuk diferensial totalnya. Nah, fungsi ini saya anggap sebagai fungsi f x, y sama dengan x kuadrat plus 4xy plus 3y kuadrat min x plus y min 6 sama dengan 0. Sorry, ini bukan fungsi ya, ini jadinya persamaan ini akhirnya. Ini harusnya fx, nah ini baru bentuknya fungsi seperti ini. Ini bentuk yang di sini adalah persamaan. Nah, di sini baru fungsi. Fx, y sama dengan x kuadrat plus 4xy plus 3y kuadrat min x plus y min 6. Kok masih ada sama dengan 0, sorry. Nah, ini adalah suatu fungsi asal. Kemudian kita cari diferensial totalnya, sehingga saat do f kita diferensialkan terhadap x, yang diperoleh adalah 2x ditambah
4y min 1. Sedangkan saat kita diferensialkan terhadap y, 2f per 2y, yang diperoleh adalah 4xy, kita diferensialkan menjadi 4x ditambah 6y ditambah 1. Oke. Fungsi-fungsi yang memiliki variabel y. Selain y, maka dia menjadi konstan. Sehingga saat kita turunkan atau kita diferensialkan terhadap y, nilainya menjadi 0. Oke. Sehingga dari bentuk ini tadi disebut sebagai fungsi p-nya, dan ini sebagai q-nya. Suku P dan suku Q. Sehingga kalau dalam bentuk eksak, ini menjadi 2x plus 4y min 1 dx ditambah 4x plus 6y plus 1 dy sama dengan 0. Nah, ini menjadi PDB orde 1 eksak. Tapi apakah benar ini PDB eksak? Oke, kita cek. Di sini saat P, di sini kita ibaratkan sebagai fungsi P dan ini sebagai fungsi Q. Kita cek. P ini sekarang saya turunkan terhadap Y. Berapakah hasilnya? 4. Kemudian di sebelah kanan yang Q kita diferensialkan terhadap X menjadi hasilnya juga 4. Ternyata dari dua fungsi yang terpisah ini kita tahu bahwa do P per do Y itu sama dengan do Q per do Q per do X. Berarti ini memenuhi sebuah syarat sebagai PDB eksak. Oke. Lalu bagaimana solusinya? Sebenarnya solusinya sudah kita temukan di sini di atas ini. Inilah solusinya. Nah, tapi seolah-olah kita nggak tahu ya bagaimana solusinya. Dari situ tadi kita sudah temukan, Nah, bentuk PDB eksaknya kita temukan. Berarti kalau kita diferensialkan tadi berapa ya? 2x plus 4y min 1 dx ditambah terhadap y berarti jadinya 4x plus 6y plus 1 sama dengan 0. Bagaimana solusinya? Berarti bentuk P ini akan saya integralkan. Nah, sebentar. Kita kan tahu kalau do f x, y atau solusi awalnya itu do f, kalau kita diferensialkan terhadap x hasilnya menjadi 2x plus 4y min 1. Sehingga kalau kita integralkan do f x, y terhadap 2x plus 4y min 1, berarti kan ini do x-nya bisa pindah ke sini. Atau biarkan saja tetap di bawah sini juga sama. Hasilnya menjadi do f. Bukan lagi do f ya, tapi f x, y sama dengan ini kita integralkan terhadap fungsi dx do x ini. Oke, bisa dipahami ya. Berarti menjadi 2x. Kita integralkan terhadap x berarti jadi x kuadrat plus 4xy min x plus. Nah, di sini kan ada fungsi c di sini. Tapi apakah ini c? Bukan. Jadi ini bukan c tapi adalah bentuk do f yang didiferensialkan terhadap do y. Oke, atau boleh kita bentuk ini menjadi hy begini supaya sederhana. Hy ini adalah sebuah konstanta dari variabel y. Nah, kemudian ganti sekarang kita selesaikan untuk langkah yang berikutnya. Saya ambil do f ini, do f x, y, saya diferensialkan terhadap y. Berarti kan fungsi yang mana? Yang fungsi ini kan f-nya ini sudah ketemu ini. Sekarang saya diferensialkan terhadap y, berarti hasilnya menjadi 4x plus. Nah, hy ini karena dia mengandung variabel y, berarti menjadi 2 per do y. Padahal do f x, y do y itu adalah q x, y. Betul ya? Sehingga q x, y inilah yang kita ambil ke situ. Saya buat warna yang berbeda. Nah, ini kebablasan ya. Ini adalah
do fx, y terhadap do y. Oh, soal ini ada dy-nya yang hilang. Nah, jadinya ini harus sama dengan 4x plus 6y plus 1. Sehingga siapakah do h per do y? Sama dengan 6y plus 1. Oke, adalah 6y plus 1. Jadi, setelah kita temukan do h per do y sama dengan 6y plus 1, berarti siapakah fungsinya itu? Nah, kita ambil solusinya sekarang. Saya balik ke warna biru lagi, berarti solusi lanjutannya adalah integral dari do h per do y sama dengan integral dari 6y plus 1. Sehingga kita temukan H adalah, ini kita integralkan terhadap dy. Jadinya 3y kuadrat plus y plus c. Kan begini. 3y kuadrat plus y plus c. Sehingga, nah, fx-nya ini jadi ketemu. Siapa fx-nya? Fx-y-nya atau solusi khusus, solusi umumnya adalah x kuadrat plus 4xy min x yang ditambahkan hy. Siapa h itu? Plus 3y kuadrat plus y plus c. Nah, inilah solusi umumnya. Nah, kalau kita lihat ternyata bentuknya sama dengan fungsi awal. Nah, ini adalah ilustrasi sederhana pada PDB bentuk eksak. Oke, Pak, ini masih ada pertanyaan lagi. Oke, sekarang kita coba bahas di contoh yang pertama. Buktikan bahwa persamaan 4x plus 2y ditambah 2x min 2y y aksen sama dengan 0. Nah, karena ini y aksen, kita harus tentukan dulu mana sih yang dy, mana yang dx. Nah, y aksen ini karena kita hanya bergerak di dua variabel di sini, kita hanya ada variabel x dan variabel y, maka y aksen adalah dy per dx. Bisa kita pastikan y aksen adalah dy per dx. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan dx sehingga diperoleh 4x plus 2y dx ditambah 2x min 2y dy sama dengan 0. Dengan demikian maka ini menjadi variabel yang atau suku P, yang ini menjadi suku Q. Oke, kita cek keeksakannya. Sehingga P ini, fungsi yang P harus kita diferensialkan terhadap Y, yang Q karena dia sudah di Y berarti kita turunkan terhadap X. 4x plus 2y kita diferensialkan terhadap y, hasilnya berarti kan kita hanya bergerak di variabel y ya. Yang ini jadi konstan, berarti variabelnya menjadi 2 turunannya. Kemudian 2x min 2y kita hanya bergerak di variabel x, turunannya juga 2. Sehingga karena py sama dengan qx atau do p per do y sama dengan jelek sekali tulisannya. Do p per do y sama dengan do q per do x, ini sama ya, sama dengan, maka PD tersebut adalah PDB orde 1 eksak. Kemudian kita akan mencari solusinya. Siapa solusinya? Adalah bentuk awal dari fungsi tersebut, fungsi asalnya. Dari fungsi 4x plus 2y dx ditambah 2x min 2y dy sama dengan 0, kita sudah temukan tadi P-nya yang ini dan Q-nya yang ini, maka kita tinggal integralkan Px, y terhadap variabel x. Oke, karena ini adalah fungsi asal yang kita diferensialkan terhadap x. Berarti kan kita balas supaya bisa naik ke fungsi asal f, berarti kan kita integralkan terhadap variabel x. Sehingga fx, y sama dengan 2x kuadrat plus 2xy plus hy. Oke. Kalau kita cek integral dari 4x plus 2y dx, berarti kan jadinya 2x kuadrat plus 2xy ditambah konstan. Nah, konstan ini jangan langsung konstan biasa, tapi dia adalah bentuk dari fungsi y. Oke, jadi hy. Di mana hy ini merupakan konstanta sebarang terhadap variabel x yang dapat tergantung pada variabel y.
seperti yang di ilustrasi tadi. Sehingga sekarang kita kalau mendiferensialkan fungsi asal, kita kan sudah punya ya. Fungsi asalnya itu adalah ini, saya ganti warna saja. Ini adalah fungsi asalnya atau ini solusi sementaranya. Ini solusinya. Nah, berarti kalau solusi ini saya diferensialkan terhadap Y, kan jadinya X. Solusi ini adalah F. X, Y. Kemudian, kalau F ini saya diferensialkan terhadap Y, berarti kan dia jadi Q, X, Y. Nah, ini kan. Do F, X, Y, dy itu sama dengan Q, X, Y. Nah, ini hasil diferensialnya 2X plus dH per dy ini. Fungsi ini kita diferensialkan terhadap Y. Jadinya 2X kuadrat menjadi 0, 2XY menjadi 2X, HY menjadi DH per dy. Sedangkan yang di ruas sebelah kanan adalah benar-benar QX, Y. Oke, kita jadikan kelompok gini saja. Nah, ini. Nah, do F XY terhadap do Y sama dengan QXY. Ini Q-nya. Oke, sehingga kita hanya tinggal mencari DH per dy ini. 2X dan 2X sama, berarti kalau kita kanselasi bisa hasilnya menjadi 2H per 2Y. Kita tinggal mencari 2H per 2Y itu sama dengan min 2Y. Nah, sehingga 2H per 2Y sama dengan min 2Y. Berarti kan tinggal kita integralkan. Integral dari DH per dy itu sama dengan min 2Y. Berarti kita integralkan kan? Berarti DH adalah min Y kuadrat plus C. Sehingga solusi umumnya tadi di slide sebelumnya kita sudah temukan Fx, Y-nya siapa? Di sini Fx, Y sama dengan 2x kuadrat plus 2xy plus hy. Tinggal kita substitusikan ke situ. Menjadi, nah hy-nya adalah, hy-nya adalah min y kuadrat plus c. Ini akan, nah ini harusnya plus c begini. Di mana konstanta c dapat ditentukan dari kondisi awal atau kalau kita ingin mencari solusi khusus. Nah, kalau kita cari solusi khusus baru kita bisa temukan berapa sih nilai c itu gitu. Oke, ini harusnya solusinya plus C ya, bukan sama dengan C. Baik, untuk lebih memahami lagi, kita ambil contoh yang kedua. Sekarang kalau ada trigonometri biasanya kan sudah terlihat sulit ya, biasanya. Tapi saya yakin teman-teman tidak merasa sulit lah, meskipun trigonometri, meskipun bentuknya bentuk-bentuk yang unik ya. Buktikan bahwa persamaan 4x sin y dx ditambah 2x kuadrat cos y dy sama dengan 0 adalah PD eksak. Kemudian tentukan solusi umum. Oke. Di sini terhadap dx, berarti ini saya ibaratkan sebagai px, y. 2x kuadrat cos y dy saya ibaratkan sebagai qx, y. Sehingga saya cek keeksakannya. Cek eksak. Nah, bagaimana? Berarti kan do p ini saya diferensialkan terhadap do y. 4x sin y saya diturunkan terhadap y, berarti menjadi 4x kali cos y. Oke, di lain pihak do kenapa b lagi? Do q x, y saya diferensialkan terhadap do x. Hasilnya menjadi 4x kali cos y. Ternyata do p x, y terhadap dy nilainya sama dengan do q x, y terhadap do x, sehingga PD-nya benar-benar eksak. Sekarang kita cari solusinya. Oke, solusi berarti langkah pertama supaya saya bisa dapatkan fx, y siapa? Berarti kan saya akan mengintegralkan do p terhadap x. Oke, saya akan mengintegralkan p terhadap x, sehingga saya akan mengintegralkan 4x sin y terhadap dx. Oke,
diperoleh sama dengan 2x kuadrat sin Y plus HY. Nah, ini kita sudah temukan fungsi fx, y atau solusinya adalah 2x kuadrat sin Y plus HY. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapakah HY ini? Nah, siapakah HY? Berarti kan fungsi asalnya kalau saya turunkan terhadap Y, itu kan hasilnya harusnya menjadi Q ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ternyata nggak ada slide kosong. Oke, kita lanjutkan di sini berarti ya. Siapakah HY? Berarti sekarang kita buat seolah-olah di tempat terpisah. Do f x, y. Kalau saya turunkan terhadap y, hasilnya kan menjadi ini. Saya turunkan terhadap y. Apa yang terjadi? Berarti 2x kuadrat cos y plus dh per dy. Padahal halusnya ini nilainya sama dengan Q, yaitu 2x kuadrat cos y. Berarti karena ini bisa saya kanselasi, maka dh per dy-nya adalah 0. Sehingga saya pindah ke sini saja ya. Sehingga dh adalah integral dari 0 sama dengan c. Maka solusi umumnya adalah, kita kembalikan ke sini. Nah, solusi umumnya siapa? Berarti menjadi 2x kuadrat cos y plus c. Ini sudah kita temukan solusi umum. Oke. Semoga bisa dipahami. Di sini ada beberapa latihan. Silahkan. Ada 7 pilihan. Kepencet. Ada 7 pilihan. Silahkan selesaikan 3 diantaranya. Pilih 3 supaya kita bisa memahami dengan baik. Kalau bisa ambil yang bentuk-bentuk yang unik ya. Jangan terlalu sederhana seperti ini karena semakin berat latihannya, maka saat pertandingan akan semakin ringan. Baik, saya kira itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan melalui grup WhatsApp atau saat kita bertatap muka atau saat sinkron maya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Nasrunallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.